Dari penjelasan yang barusan, kira-kira si lem dan phloem itu Kayaknya arahnya gimana? C, C. Oke, betul, cek. Kenapa cek? Kenapa cek? Soalnya kalau ya silem kan kan silem cuma atas doang, belum atas Mm-mm. bawah. Iya sih, betul. Jadi karena si lem itu tugasnya mengangkut air dan ion mineral dari akar menuju seluruh tumbuhan, jadi dia tugasnya ke atas gitu, atas aja. Sedangkan kalau phloem itu dia mengangkat hasil fotosintesis ke seluruh tumbuhan. Sedangkan fotosintesis itu di daun kan ya, di daun. Dia tugasnya mengantar ke seluruh tumbuhan, berarti ke menuju akar ke bawah, kemudian menuju buah yang di atas gitu. Jadi dia arahnya up and down gitu. Oke, betul. Nomor 3. Lanjut nomor 4. Ini kayaknya A deh. Oke. Kenapa A? Tahu, soalnya menurut aku kayak gitu aja. Kelihatannya kalau yang lainnya basah gitu. Apa nggak tahu. Pokoknya cap cip aja kelihatannya gitu. Oke, coba Panas, kita. panas, angin sama Mm-mm. dry itu menurut aku yang paling itu. Oke, coba kita ulas lagi. Nah, di sini ada faktor em, untuk menentukan laju transpirationnya gitu ya. Kalau misalkan intensitasnya itu tinggi, berarti lajunya juga akan meningkat, laju transpirationnya akan meningkat. Kemudian kalau temperatur juga sama. Ketika dia suhunya naik atau suhunya panas gitu, maka laju transpirasinya juga akan menaik gitu, sama ya, berbanding lurus. Sedangkan kalau humidity, dia ketika dianya semakin besar, maka lajunya itu berkebalikan, dia malah akan turun gitu. Sedangkan yang terakhir itu kalau misalkan anginnya gede, maka laju transpirasinya juga akan naik gitu. Jadi semuanya, ketika semuanya diperbesar, maka laju transpirationnya juga akan meningkat gitu, kecuali yang humidity gitu. Kalau humidity ini kebalikannya, dia akan menurun kalau dianya besar gitu. Nah, di sini, hmm, nah di sini betul ya, ketika dia warm, dia panas, kemudian berangin, kemudian kering. Nah, berarti benar ya, ini transpirationnya itu meningkat. Sedangkan kalau di sini kan ini wet, kemudian di sini ada cold, kemudian di sini ada still and wet. Jadi ini malah kebalikannya, dia akan laju transpirationnya itu akan menurun gitu. Sedangkan yang A betul, dia laju transpirationnya itu naik gitu. Oke, betul ya. Yang nomor 4 itu A. Nah, coba sekarang number 5. Di sini A, B, C, D, E, F. Coba yang A dulu. Yang A B C D F ya. Yang A dulu. Oke oke. Kira-kira A berapa? Nah, oke. Eh, bentar, bentar. Dulu ya. Oke, coba dicatat dulu. Eh, Pernah belajar tentang persentase perubahan di sekolah? Hah?
Apa? Halo? Gimana? Pernah belajar tentang persentase perubahan di sekolah? Belum. Oh, belum. Belum. Oke. Nah, di sini Kai coba hitung ya nanti ya. Nah, untuk persentase perubahan, ini perubahan itu rumusnya sama dengan masa akhir, M akhir, dikurang M awal, dibagi dengan M awal, dikali 100, 100% gitu cara ngitungnya. Coba Kai hitung dulu. Jadi untuk ini yang A itu kan menghitung ya persentase perubahan dari masa B. Masa di larutan B yang ini. Berapa kira-kira? Ah, bentar, lu buka kalkulator udah. Oke, boleh. Ini kalau di akun negatif 2,4 Oke. persen. Coba bareng-bareng ya. M akhirnya itu kan 8. Kemudian dikurang M Hmm. awalnya 8,2. Dibagi M awalnya 8,2 kali 100%. Berarti ini negatif 0,2 dibagi 8,2 kali 100%. Oke, jadi hasilnya minus 2,43 ya. Kalau dibuletin jadi negatif 2,4. Oke, betul. Negatif 2,4. Oke. Next, yang B. Kira-kira apa nih nama prosesnya? Disebut apakah proses tersebut? Eh, Osmosis bukan? Ya, betul. Osmosis. Kenapa osmosis? Nggak tahu, Kenapa itu es? pokoknya aku paling ingetnya itu. Kalau ini, paling ingetnya itu Mm-mm. doang. Oke, ini kalau yang nomor 5 itu kejadiannya sama kayak praktikum yang kentang dicelupin di berbagai macam larutan. Masih ingat minggu kemarin videonya? Yang kentang dimasukin ke larutan Eh, air oh iya, biasa, iya, iya. kemudian dilarutkan kepada larutan garam, itu kan dia mengalami perubahan massa ya. Kalau misalkan yang dia dicelupinnya ke air biasa, air yang sifatnya hipotonis, yang encer, dia masanya tetap ada perubahan namun sedikit gitu. Jadi dia perubahan masanya itu sedikit sehingga teksturnya tetap kaku gitu kentangnya. Sedangkan ketika si kentangnya dimasukkan ke larutan yang pekat ya, yang larutannya itu kemarin tuh kalau nggak salah gula ya atau garam. Nah, dia karena larutannya sifatnya hipertonis sehingga air yang terkandung dalam kentang itu akan keluar menuju lingkungan hipertonis sehingga si kentangnya itu menjadi lembek gitu. Dan masanya juga berkurang drastis. Nah, ini juga sama gitu, sama kayak kasusnya yang praktikum di video kemarin gitu. Jadi benar nama prosesnya itu osmosis atau perpindahan
air bergerak dari daerah konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah atau konsentrasi tinggi itu yang eh, maaf, konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Yang mana konsentrasi rendah itu yang hipotonis kemudian ke hipertonis gitu. Melalui ingat membran semi permeabel gitu. Oke, coba yang C. Kira-kira mana nih? Larutan yang bikin yang larutannya tuh pekat, larutan paling pekat. Larutan paling pekat berarti dia hipotonis apa hipertonis? Hip, hipertonis. Ya, betul. Larutan paling pekat dia hipertonis. Berarti dia bagaimana tuh di percobaan ini? Kira-kira yang mana? Apakah larutan A, B, Ah, atau C? B ya. C. Nggak tahu. Kayaknya C Oke, deh. oke. Kenapa kayak C? Apakah nembak juga? Oke, tadi Nggak tahu sih. eh, Nggak tahu. Oke, tadi yang larutannya yang konsentrasinya lebih tinggi itu kan larutannya hipertonis ya, dia lebih pekat gitu. Kalau lebih pekat, otomatis ketika si chip ini dimasukkan ke larutan tersebut, si air dalam kandungan chips itu akan keluar menuju lingkungan yang hipertonis, sehingga kandungan air di dalam chips tersebut itu akan berkurang dan dia akan mengkerut. Kalau mengkerut berarti masanya bertambah atau berkurang? Kalau mengkerut, kayak gimana? Halo? Ibu sih nggak tahu. Ah, Oke, oke. Coba ya, jadi kita yang ini. Hmm. Yang lihat yang nomor satu. Dia itu lingkungannya hipertonis. Sama ini lingkungannya dia tuh hipertonis. Artinya lingkungannya itu larutannya larutan pekat. Larutannya itu pekat. Nah, karena lingkungannya itu larutannya pekat, maka air di dalam sel tersebut akan keluar gitu ya, sehingga sel tersebut mengkerut gitu, sehingga masanya juga akan berkurang gitu. Nah, sama halnya seperti di sini, larutan yang paling pekat mana? Berarti larutan yang menyebabkan massa dari chips ini berkurang gitu. Kira-kira dari ketiga A, B, C mana yang perubahannya itu dia berkurang? Yang perubahan massanya itu dia berkurang drastis. Coba dari sini aja lihat. Yang awalnya dia 7,4, akhirnya dia 6,5. Perubahannya itu negatif 12,2. Kemudian yang B, dia masa awalnya 8,2. Kemudian masa akhirnya dia 8. Perubahannya itu negatif 2,4. Kemudian yang C, masa awalnya 7,7 nih. Kemudian akhirnya dia bertambah jadi 8,5. Jadi perubahannya 10. Kira-kira karena larutan paling pekat itu adalah larutan yang menyebabkan si air yang terkandung dalam chips itu keluar keluar ke lingkungan sehingga si chip itu mengkerut, berarti otomatis dia masanya berkurang. Nah, kira-kira dari A, B, C mana nih yang masanya paling berkurang? C. Coba yang mana? C. C. Kok C? A maksudnya. Oke, betul A. Jadi dilihat dari sini ya, dia awalnya 7,4, kemudian akhirnya 6,5. Berarti dia mengalami perubahan massa
negatif 12,2. Artinya masanya berkurang sebesar 12,2%. Kenapa berkurang? Karena lingkungannya itu larutan hipertonis atau larutan yang pekat sehingga dia menge- air yang di dalam chips tersebut keluar lingkungan gitu sehingga sel di dalamnya tuh mengkerut gitu. Jadi di sini kalau misalkan ada ditanyakan larutan mana nih yang paling pekat gitu di antara A, B, C, lihat aja mana yang lebih berkurang masanya gitu. Kalau misalkan bertambah, berarti lah nanti yang C ini termasuk larutan apa nih kalau masanya bertambah? Ah, Pin. Oh, apa sih? Lupa namanya. Ro. Ih, Hipotonis. hipotonis ya Tonis. benar. Ya, atau larutannya encer gitu. Jadi kebalikannya Hmm. ya, nanti kalau misalkan ditanya mana larutan yang paling encer gitu, berarti dia hipotonis. Kalau hipotonis artinya ketika sebuah benda dimasukkan ke dalam larutan tersebut, maka selnya itu akan membengkak, akan kayak kayak kantong plastik diisi dengan air gitu kan, dia akan mengembang gitu, membengkak. Maka masanya juga yang tadinya kresek kalau misalkan nggak ada airnya kan dia masanya kecil. Ketika kemasukan air kan dia masanya jadi besar gitu, jadi bertambah, jadi naik gitu. Jadi nanti kalau misalkan ditanyakannya larutan yang paling encer, berarti ingat masanya yang paling bertambah besar gitu. Kalau ditanyanya larutan yang paling pekat, berarti masanya yang berkurang besar. Seperti larutan A. Sebenarnya untuk larutan B juga sama ya, dia punya kekurangan massa nih dari 8,2 dia berkurang menjadi 8 gram. Namun perubahannya itu hanya negatif 2,4 gitu. Dia lebih kecil dari negatif 12,2. Nah, kalau negatif 12,2 dia perubahan massanya berkurangnya banyak banget nih. Berarti dia lebih pekat banget gitu. Kalau yang B dia cuma pekat doang gitu. Karena masa yang berkurangnya hanya sedikit gitu. Beda dengan larutan A, dia masa yang berkurangnya itu sangat banyak sehingga larutannya itu yang paling pekat gitu. Ada yang ditanyain dulu? Takut masih bingung? Nggak ada. Gak ada? Nggak. Nggak ada. Oke. Yang D, coba. Yang potensialnya itu tinggi. D. Mm-mm. Kira-kira solution A, B, or C C? bukan. Apa? C bukan. Solusi B, C. B atau C? B. C. 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 Oke, C. Oke, betul ya. Untuk yang punya potensial tinggi itu adalah yang C. Nah, kenapa yang C? Harus tahu. Kira-kira kenapa? Yang potensial yang tinggi itu larutan hipotonis apa Eh, hipertonis? hiper. Yang potensial tinggi itu dia yang lebih Hiper. bebas bergerak. Oh, Molekulnya itu bebas bergerak. Artinya berarti dia larutannya encer. Nah, kalau encer hipo apa hiper? hipo. Ya, betul. Dia hipo. Kalau hipo berarti dia masanya akan bertambah atau berkurang. Bertambah. Ya, betul. Jadi dari antara A, B, C yang bertambah hanya larutan yang C aja. Berarti benar ya untuk di sini yang solution paling potensial paling tinggi itu adalah yang C. Nah, ini tadi yang A. Ini osmosis. Oke. Nah, sekarang E. Coba kalau E gimana? Hmm.
yang potensial airnya itu sama dengan keadaan di kentang tersebut, sel kentang tersebut. Berarti kalau misalkan potensialnya itu sama antara larutan dengan si kentang, berarti dia nggak ngalamin perubahan yang signifikan, gitu. Di antara A, B, dan C, mana kira-kira yang perubahannya paling sedikit? Kira-kira mana nih perubahan masanya yang cuma sedikit gitu Paling berubahnya? B, B. Ya, betul, yang B. Nah, dari sini kita bisa lihat ya di perubahan masanya, kalau yang solution B itu hanya negatif 2,4 saja. Sehingga dia, kenapa perubahannya sedikit? Karena sifat larutan di lingkungannya dan juga sifat wat air di dalam selnya itu sama sehingga perubahannya itu hanya terjadi sedikit saja gitu. Berbeda dengan yang A tadi kan beda ya antara hipo dan hiper, kemudian yang C juga sama sehingga perubahan masanya itu sangat besar gitu. Tapi yang B dia karena potensial air di dalam larutan dan juga kentangnya itu sama sehingga perubahannya hanya sedikit saja gitu. Oke, betul ya yang B. Nah, terakhir yang F. Apa itu partially permeable atau membran semi permeable? Ayo, ini sering disebut nih di pembahasan kita. Membran semi permeable. Coba aku geser nih biar kayak ingat. Nggak tahu aku. Oke, baik. Nah, Nggak tahu sih kalau aku itu. gimana? Nggak tahu. Oke, masih ingat yang ini? Ini tuh di sini di sebelah kiri itu larutan air. Larutan air ini termasuk ke Ah, hipotonis. Kemudian yang sebelah kanan dia ada larutan sukrosa. Larutan sukrosa ini dia termasuk hipertonis karena dia lebih pekat. Nah, di sini di tengah-tengah ini dia ada yang namanya vertically permeable membrane atau membran semi permeable. Nah, dari sini yang bergerak pindah ke pindah ke kanan ke kiri itu cuma partikel air aja, betul nggak? Yang larutan sukrosa ada yang ya, berpindah ke kiri nggak? Nggak ada ya? nggak. Iya, berarti membran ini dia membatasi hanya molekul kecil saja yang dapat melewati membran tersebut. Jadi, membran semipermeable itu adalah membran yang membatasi bahwa hanya partikel kecil saja yang dapat melewati membran tersebut. Nah, partikel kecilnya itu apa? Yaitu partikel yang hanya bersifat hipotonis saja. Jadi, yang larutan hipertonis dia nggak bakalan bisa nembus membran tersebut gitu. Jadi, cuma hipotonis aja yang bisa melewati membran ini gitu. Oke, paham dari sini? Atau Paham, ada yang paham. masih bingung? Enggak. Oke, jadi membran semipermeable ini Masih. adalah membran yang membatasi antara molekul kecil saja yang bisa masuk atau melewati membran tersebut. Jadi kalau molekul besar seperti larutan hipertonis, dia nggak bisa ngelewatin membran ini gitu. Makanya dengan adanya membran semipermeable ini terjadilah yang namanya proses osmosis, yaitu perpindahan dari hipotonis ke hipertonis gitu melewati membran semipermeable. Oke, next number.
6. Nah, nomor 6. Fungsi dari akar, silem, dan guardsel. Kepental. Oke. Oke, halo, halo, gimana nih? Yang nomor 6. Yang A itu serambut akar dia tugasnya fungsinya buat apa? Kemudian yang si lem itu tadi udah sempat disinggung fungsinya buat apa? Kemudian sel penjaga yang ada di stomata Oke, oke. fungsinya buat apa? Bentar, bentar, bentar. Eh, Nah, ini. eh, root hair cell itu untuk Mm-mm. untuk Ini. nge eh, Bu- absorb air sama mineral, Mm-mm. kalau nggak salah ya. Oke. Mm-mm. Terus Betul. silem vessel itu untuk transportasi air. Mm-mm. Terus guard cell itu untuk kontrol buka tutupnya stomata. Oke, betul. Nah, untuk yang akar itu fungsinya buat menyerap air dan juga ion mineral dari tanah. Kemudian si lem dia tugasnya untuk mengangkut eh, air tadi dan ion mineral tadi yang udah diserap oleh akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan untuk guard cell itu tugasnya penjaga buka tutup stomata yang nantinya bertugas untuk transpiration gitu atau penguapan. Oke, nomor 7. Nah, nomor 7. Nomor 7. Kira-kira Oke. kenapa menurut kayak alasannya gitu? Apa ya? Kenapa ketika kita Bentar, tanaman, lu pikir dulu. oke oke boleh boleh. Mm-mm. Pas itu, lu nggak tahu. Oke, kita coba bahas yang number A. Jadi, kenapa ketika kita memindahkan tanaman kecil ke kebun, itu si tanaman kecil tersebut tuh harus ada tanah di akar-akarnya. Jadi, jangan sampai akar-akar dari tanaman kecil itu nggak ada tanahnya sama sekali gitu. Ketika dia mau dipindahkan ke kebun, itu alasannya karena agar terjadi penyerapan airnya tuh tetap berjalan. Kalau misalkan nggak ada tanah di dalam akar tanaman kecil itu ketika dipindahkan ke kebun, maka dia akan kekurangan air dan ion mineral sehingga nanti si tanaman kecil pas dipindahin dari pot ke kebun, maka dia akan layu gitu.
Makanya kalau misalkan kita mau menanam pohon, terus mau mindahin nih, kira-kira ini ukuran tanamannya udah cocok buat dipindahin ke kebun gitu. Nah, usahakan ketika kita mau memindahkan tanaman kecil itu untuk ditaruh di kebun yang lebih gede gitu. Usahakan ketika kita ngambil tanaman kecil dari pot itu tuh, si tanahnya masih ada gitu, masih nempel. Jangan sampai kayak dibersihin gitu sampai si akarnya tuh bebas dari tanah yang ada di pot gitu. Kalau bisa pas ngangkat si tanaman kecil itu harus sama tanah-tanahnya biar air dan ion mineral yang terdapat di dalam tanah itu bisa masih diserap oleh tanaman kecil sehingga tanaman itu punya asupan air gitu dan tidak layu. Seperti itu alasannya. Agar penyerapan air tetap berjalan gitu ya intinya. Untuk yang A itu agar maaf, yang A itu dia agar penyerapan air air Nah, tetap berjalan gitu. Nanti kalau misalkan kita cabut tanaman kecilnya tanpa sama tanah-tanahnya itu nanti si tanaman kecilnya itu kekurangan air sehingga biasanya kalau kita pindahkan ke kebun dia akan layu gitu atau cepat mati. Nah itu. Oke, yang B kira-kira menurut Kai gimana? Stek tanaman sebagian daunnya sebelum mulanya dikompos. eh, uh, kalau kayak gini aku nggak tahu sih, nggak ngerti ini. Oke, di sini kalau kita mau stek tanaman itu lebih mungkin tumbuh dengan baik jika kita memotong sebagian daun sebelumnya menanam di kompos. Jadi sebelum menanam di kompos kita tuh harus memotong sedikit daunnya itu agar, nah alasannya kenapa? Karena agar ini berhubungan dengan stomata. Ingat kalau stomata itu nyambung ke proses apa? Kalau stomata berhubungan dengan proses apa? Tadi yang ini, yang cek Kai tadi jawab terkait sistem buka tutup stomata. Nah, buka tutup stomata itu dalam proses apa? Masih ingat? Ayo, masih ingat? Stomata. Nah, yang ini Mata. proses apa nih? Biar si daunnya itu, si sel daun ketika dia terus dimasukkan air gitu, dia mendapatkan asupan air, dia nggak pecah, selnya tuh nggak pecah karena dia punya stomata. Nah, stomata ini membantu proses apa nih? Masih ingat atau lupa? Halo, halo, gimana? Eh, eh, Ini, nah di sini ada uh, clue-nya di judul ini, Control of Transpiration by Stomata. Proses oh, transpiration. Transpiration. Oh iya. Mm-mm. Jadi kan kalau sel hewan itu ketika dia terus mendapat asupan air, itu selnya biasanya akan pecah. Nah, kalau tumbuhan karena dia punya dinding sel, maka selnya itu tetap terjaga gitu, nggak pecah. Lalu gimana dong nanti kalau misalkan si selnya terus kemasukan air? Nah, ada yang namanya stomata. Dia membantu
proses penguapan atau transpirasi sehingga sebagian dari air yang dia serap itu akan digunakan dalam proses penguapan transpirasi. Jadi akan dikeluarkan sehingga si selnya itu nggak bakalan bengkak atau bakalan pecah gitu karena sebagiannya itu terjadi yang namanya proses transpirasi atau penguapan gitu. Jadi kayak kalau di manusia itu kayak keringat gitu. Jadi daun tuh mengeluarkan air dari proses transpirasi juga gitu. Nah, di sini ketika kita mau lebih baik gitu. Ketika stek tanamannya, maka itu harus digunting sebagian daunnya itu agar mengurangi alasannya itu untuk mengurangi transpirasi atau penguapan. Sehingga nanti dia juga nggak bakal layu gitu. Kalau misalkan si daunnya kita nggak potong, itu otomatis dia akan berjalan terus transpirasinya atau penguapannya. Tapi kalau kita potong sedikit, maka transpirasi atau penguapannya itu akan berkurang sehingga si airnya itu nggak terlalu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu cepat habis gitu ketika mau ditanam tuh. Gitu. Oke. Yang C, gimana nih yang C? C. Plantar Very dry habitat. sunken stomata. Mm-mm. Stomata itu hubungannya dengan penguapan. Tanaman yang hidup di habitat yang sangat kering. Itu Ini bias. kalau aku reduce transpiration buat conserve air. Nah, Hmm, berarti gimana tuh? Untuk mengurangi kekurangan airnya ya. ya. Mm-mm. Jadi kayak pohon kaktus. Nah dia itu kan ada duri-durinya. Nah itu tuh di sana dia terdapat stomata yang membantu agar dia tuh nggak terlalu mengeluarkan air banyak. Jadi si air yang di dalam sel yang tertampung itu akan menjadi cadangan makanan, nggak dikeluarkan sebagai penguap dalam proses penguapan gitu. Oke, untuk yang C itu mengurangi kekurangan air. Ini kekurangan air. Oke, terakhir yang D, kira-kira gimana sih? Betul dan dengan masukkan bagian bujing yang terbentuk daun ke dalam film batang tanaman. Alasannya kenapa? Kira-kira kutu daun itu menusukkan bagian mulutnya itu ke dalam phloem. Ingat kalau phloem itu dia fungsinya untuk apa? Tadi phloem Oh, mengangkut apa? Ayo, phloem. Ada xilem, kalau xilem itu mengangkut air dan ion mineral dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Kalau phloem Phloem itu yang tadi, yang up and down. oh, Yang mengangkut apa? apa ya? Yang Ini eh number 2. eh Phloem itu Phloem itu transport. gula, gula ya, Mm-mm. sukrosa Oke. apa? Betul, sugar, gula, atau glukosa. Nah, alasannya kenapa nih si hewan tersebut memotong, apa? eh Memakan gitu. Bukan memakan, menusukkan mulutnya itu ke dalam phloem tersebut. Karena di dalam phloem itu terdapat Phloem itu kan tugasnya transportasi glukosa ya. Jadi di dalam jaringan phloem itu banyak
kandung glukosa. Nah, glukosa ini merupakan makanan serangga. Jadi, makanan serangga. Nah, ini alasan kenapa si green flash ini mematok bagian floemnya itu karena di dalam floem itu ada kandungan glukosa, yaitu makanan serangga. Gitu. Itu alasannya. Oke. Number 8. Nah, ini kalau ini gampang sih, nomor 8. Mana yang A Berlapan. itu apa, yang B itu apa, yang C itu apa? A itu apa? A itu sel Paling luar, di lapisan paling luar luar. dalam sel itu apa? Yang tugasnya Paling luar melindungi. itu guard cell. Enggak. Hmm, A itu epidermis. iya, Bener nggak? betul. Dia lapisan terluar yang fungsinya untuk melindungi epidermis. Oke, betul. Yang A betul. Yang B dan C. Kalau B, C Aku itu nggak sepaket. aku nggak tahu yang mana, tapi satu phloem, satu xylem. Betul. Yang satu silem, yang satu flum. Yang mana ya yang silem dan yang flum? Kita coba lihat gambarnya lagi. Nah, ini yang flame itu yang biru. Yang biru yang atas ini, nah bawahnya itu silem. Oh, yang biru. Mm-mm. Berarti yang biru tuh yang B ya. Yang biru flame. Nah, ini yang B itu flame. Kemudian satunya silem. Oke. Oke, tersisa 3 soal lagi nih. Coba yang B. B. eh, Betong. Jaringan mana yang dalam diagram yang Xilem memiliki bukan. mengandung? Xilem Oke, bukan. betul. Silem, karena dia tugasnya mengangkut air dan ion mineral, di mana nanti ketika batang itu direndam sama lautan berwarna merah, maka jaringan yang paling pertama itu adalah silem ya, yang paling berpengaruh, karena dia nggak punya apa ya, punya kayak selang gitu, bukan selang sih, punya jalan, iya selang, kayak semacam selang yang menghubungkan antara air dan mineral sehingga ketika si batang tersebut direndam oleh larutan pewarna maka yang paling berpengaruh itu adalah jaringan silem dari antara ketiga ini ya yang epidermis, phloem dan silem. Oke, yang 9 mungkin ini agak lumayan menguras. Coba kita lanjut dulu ke nomor 10 nih. Kalau 10 kayaknya bisa deh. Nomor 10 A. Nomor 10. Bagaimana Berapa air ini? berpindah dari satu sel ke sel lainnya di dalam daun. Ini harusnya gampang sih yang A. Itu tentang Ah, osmosis. yang Coba, osmosis ya. ah, ah. Coba Kai jelaskan gimana proses terjadinya osmosis itu menurut bahasa Kai aja. Ini gerakan osmosis kan cuma gerakan Mm-mm. osmosis doang kan dari tempat lebih tinggi sampai ke tempat lebih dikit air, potensi air kan.
Itu Oke, doang. betul. Ya, betul. Atau kalau bahasa lainnya itu dari larutan apa? Larutan apa ke larutan apa? Larutan dulu Pak. Hipo, Pim eh, apa ya? Duh, lupa ah. dari larutan hipotonis ke hipertonis. Yang Oh, itu. hipo. Yang hipograma hiper. Oke, kalau yang B. B. Kalau B itu Mm-mm. temperature increase-nya itu rate transpirasinya juga naik. Oke, betul. Karena ini dari 20 derajat ke 30 dia naik, maka laju transpirasinya juga sama naik ya. Oke, yang C. C itu Ini ya hubungannya sama stomata tadi. stomata. Mm-mm. Biar dia bisa adaptasi di lingkungan yang kering. Nah, ini sama kayak yang tadi nih. Yang C. Berarti dia bagaimana tuh adaptasinya? Sang Sangken stomata. Duh, ngalah. Jadi stomatan ya. Jadi untuk adaptasi biar dia tuh di dalam habitat kering, dia tetap bisa memperoleh apa ya? Dia mempertahankan cadang makanan ya. Maka si stomatanya itu berada di lekukan sama kayak ini kasus C. Jadi untuk mempertahankan meskipun dia di lingkungan yang habitatnya itu kering, dia punya stomatanya itu berada dilekukan ini lekukan batangnya gitu. Sehingga dia dapat mengurangi kekurangan air meskipun di lingkungannya itu habitatnya kering, seperti contohnya kaktus. Kalau kaktus itu bentuknya kayak duri-duri gitu. Oh, Oke, kalau yang nomor 11 ini sama kayak tadi ya. Nomor 11 hmm, sama kayak tadi. X dan Y. Kira-kira kalau X Y ini mana? Ini tuh apa kalau X Y? Sama sih kayak yang ini. Nah, tapi ini bentuk gambar sejenisnya. Jadi kalau yang Y itu silem atau phloem? yang mana? Yang Itu Y. Y. Lagi nyoba ingat. Itu Zilem bukan? Mm-mm. Afloim ya? Eh, ya, phloem ya. Yang biru itu yang phloem. Kemudian ininya silem. Oke. Mm-mm. Coba kayak jelaskan bagaimana serambut akar itu menyerap air. Nah, ini terakhir deh. Ini. Ini terakhir deh. Coba sepemahaman Kai. Yang mana? Gimana 12. serambut yang C, Oh, yang C. Mm-mm. Atau yang eh 12 aja deh, 12 aja deh. Yang C kayaknya 12 sama-sama ya. kayak 12. Ya, yang 12 aja. Deskripsi singkat bagaimana air itu bergerak. Mulai dari silem, kemudian dari penguapan, kemudian dari akar, stomata, dan osmosis. Yang saya yang kayak pahami aja dari materi ini. Em, bentar, bentar. Water itu masuk lewat root hair cell, lewat osmosis.
Oke. Gerak dari tempat yang lebih tinggi air sampai ke tempat yang potensi air lebih dikit Hmm. di dalam root cell. Nah, Oke, betul. terus Lagi? terus itu gerak ke dalam si, si xylem terus Mm-mm. masuk transportasi ke atas ke Mm-mm. apa daun. Mm-mm. Terus kalau udah di Terus daun? di daun airnya itu evaporasi Mm-mm. terus keluar dari stomata. Aduh, bukan Mm-mm. apa ya? Ya, eh, Lupa habis itu. penguapan, terjadi penguapan atau transpirasi. Gitu. Oke, oke. Oke. Mm. Itu perpindahan pergerakan air dari tanah melalui tanaman gitu. Oke. Oke. Untuk transport di dalam tanaman, mungkin udah beres. Ada yang mau ditanyain secara keseluruhan? Nggak ada. Nggak. Oke. Ada waktu 30 menit lagi. Ini kita mau lanjut atau mau istirahat dulu? Istirahat. Kalau istirahat gimana maksudnya? Istirahat jeda 5 menit buat Kai mau minum atau apa gitu maksudnya. Oh, boleh, Atau boleh, mood. boleh. Oke. Boleh. Oke. 5 menit ya. Nanti dua puluh kosong Ya, lima kita lanjut lagi bahas materi baru. oke. Biar biar fokus lagi. Refresh. Boleh Kai kalau Oke. misalkan mau minum dulu boleh. Mau ke mana dulu boleh. Oke.
Oke. Oke, kayak kita lanjut lagi ke topik yang terakhir yaitu tentang transport in animals. Tapi untuk transport in animals itu sama kayak sama disatuin dalam satu bahasan yang sama yaitu sirkulasi darah dan sirkulasi. Nah, mungkin untuk sebelum kita bahas sirkulasi di dalam manusia dan juga hewan, kita perlu bahas terlebih dahulu tentang darah. Nah, sebelumnya di sekolah, Kai udah belajar tentang darah belum? Belum. Belum, oke. Kita coba bahas secara garis besarnya dulu ya. Nanti minggu depan kita bahas secara detailnya. Nah, jadi Ya. sebelum kita bahas tentang sistem sirkulasi, kita akan belajar terkait tentang darah. Menurut Kai, kira-kira darah itu apa? Menurut Darah Kai, itu darah itu apa? Cairan merah atau apa? darah apa? Darah itu apa sih? Eh yang gerak di, aduh nggak tahu apa sih bilang katanya ya. Mm-mm. Kat, katanya nggak tahu cara bilangnya. Ya gimana? Lup, Bahasa Kai aja. Bahasa Kai aja gimana? nggak tahu. Darah itu cairan kah atau apa? Ya Atau cairan. oke, Kok cairan. kalau nggak salah Ha-ah. cairan ya. Mm-mm. Jadi di sini ternyata darah itu bukan sebatas cairan merah yang melalui arteri dan vena. Lebih dari itu, dia lebih kompleks. Nah, ternyata darah itu ter menurut Kai itu merupakan sel atau jaringan? Kira-kira darah itu sel atau jaringan? Sel. Oh ya, sel? Oke. Iya. Menurut Jadi ternyata darah itu bukan sel, melainkan dia adalah sebuah jaringan. Darah itu Oh, termasuknya jaringan. Kenapa jaringan? Karena terdiri dari dua komponen yang kompleks. Yang pertama, dia terdiri dari plasma darah. mm, Plasma darah. Kemudian yang heeh. kedua, sel darah. Itu. Salah. Oh, Lutin. Ini. Salah, maaf, salah, salah. Jadi darah plasma. itu terdiri, kok gini? Terdiri dari dua, yaitu plasma darah dan sel darah. Nah, plasma darah itu adalah cairan dari selnya, cairan dari darah itu sendiri. Plasma darah itu adalah cairannya. Plasma darah ini Oh, adalah cairannya. Kemudian sel darah itu ya selnya gitu, sel yang menampungnya. Sel yang menampungnya, oke. nampungnya. Kayaknya nggak bakal cukup deh. Oke, jadi intinya darah ini terbagi menjadi dua bagian gitu. Yang pertama plasma darah. Plasma darah itu bagian cairannya. Kemudian sel darah itu adalah bagian selnya gitu. Nah, sel darah ini juga terbagi menjadi tiga jenis. Ada yang namanya eritrosit. Eritrosit, Kai tahu apa itu eritrosit? Eritrosit Eritrosit. itu Pernah denger gak? eri enggak pernah dengar. Oke, eritrosis itu adalah sel darah merah. Sel darah merah ini namanya Saudara. eritrosit. Ya, sel Oh, darah merah. Kemudian sel darah ini
Yang kedua adalah leukosit. Nah, kalau leukosit pernah dengar atau belum? Leukosit. Sel darah merah berarti ada sel darah apa? Kalau ada merah berarti ada apa biasanya? Kalau di darah. Putih, Mm-mm. putih. Iya, betul. Jadi leukosit itu adalah sel darah putihnya. Sel darah putih. Kemudian yang ketiga itu adalah trombosit. Nah, kalau trombosit ini adalah keping darahnya. Heeh. Keping Oh, oke, oke. darah. Jadi, darah itu merupakan sebuah jaringan yang kompleks yang terdiri dari plasma darah dan sel darah. Nah, kalau plasma darah itu bagian dari cairannya itu sendiri, cairan darahnya itu sendiri. Kemudian kalau sel darah itu terbagi lagi menjadi tiga. Ada sel darah merah atau eritrosit, kemudian ada sel darah putih atau leukosit, dan ada keping darah atau trombosit gitu. Nah, di sini ada komponen dari darah. Yang pertama ada plasma, plasma darah ya. Nah, dia Ya. merupakan cairan liquid. Nah, 90%-nya dia merupakan air ya. Kebanyakan dari plasma itu kenapa disebut cairan ya? Karena dia kandungannya itu kebanyakannya itu adalah air gitu. Hampir hampir sekitar kurang lebih 90%-nya itu adalah air gitu. Aduh, nggak kelihatan kayaknya ini. Oh, oke. Hmm. Nah, Oke, oke, kemudian, oke. Nanti itu. hmm, nah, di sini plasma darah itu tugasnya mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh. Jadi dalam darah itu kan ada sel-sel. Nah, sel-sel darah inilah yang Yes. diangkut oleh plasma darah tersebut atau cairan tersebut. Jadi cairannya itu mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh. Kemudian selain mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh, dia juga membawa yang namanya nutrisi, kemudian membawa hormon, kemudian karbon dioksida, kemudian urea juga mendistribusikan panas ke panas ke seluruh tubuh gitu. Jadi intinya Oh, oke, plasma oke. darah itu intinya plasma darah itu kan cairan. Oh, berarti cairan berarti tugasnya dia mengangkut angkut gitu. Mengangkut entah itu mengangkut sel-sel darahnya, mengangkut nutrisinya, kemudian karbon dioksidanya yang tugasnya itu transport ya, transportasinya itu adalah plasma darah gitu. Kemudian di sini yang selanjutnya untuk plasma darah udah ya, cuma dia tuh berupa cairannya yang jadi fungsi utamanya adalah transportasi, perpindahan sel-selnya, kemudian nutrisi dan lain sebagainya. Dan dia itu komponennya terdiri dari kurang lebih 90% adalah air gitu, cair. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait sel darahnya. Yang pertama ada eritrosit, sel darah merah. Nah, sel darah merah ini bentuknya bionkap. Kemudian ciri yang pertama itu bikonkap, dia bentuknya bikonkap. Kemudian yang kedua Hmm. itu dia tidak punya nukleus atau dia nukleus itu apa? Masih ingat di Nukleus topik itu apa? Kayak otaknya bukan? Bukan. inti Apa sih? selnya? Oh, ya. Heeh. Nukleus itu inti selnya. Nah, kalau di sel darah merah dia tidak punya inti sel, ciri-cirinya. Kemudian ciri yang ketiga dia punya sebanyak jutaan sel ya di dalam darahnya itu punya jutaan Hmm. sel milimeter kubik sel gitu banyak sekali ya. Kemudian, fungsi dari darah tersebut adalah transport oksigen. Jadi sel Oh, darah oke. merah ini untuk apa ya, pengangkutan oksigen gitu ya, terutama di hemoglobin.
Nah, kalau di tumbuhan itu oksigen tuh ya udah dikeluarin untuk dihirup ke manusia. Nah, di manusia itu oksigennya itu diangkut oleh sel darah merah dari proses pernapasan, dia sebagiannya itu akan nyambung ke proses sirkulasi gitu, yang mana proses sirkulasi ini didominasi oleh yang namanya darah. Nah, salah satu komponen darah itu ada sel darah merah. Nah, sel darah merah inilah yang tugasnya mentransport oksigen gitu. Kemudian kemudian diperlumpaskan di bagian tubuhnya. Jadi si oksigen itu diangkut ke paru-paru, kemudian dilepas ke seluruh tubuh gitu. Sama sebenarnya untuk gambarannya itu sama kayak tumbuhan aja gitu. Cuman bedanya itu beda apa ya? Beda nama selnya aja, tapi proses kayak dari sini ke sini ke sini itu hampir sama kayak tumbuhan. Karena kalau tumbuhan kan dari akar ke daun ke seluruh tubuh. Nah, ini juga sama gitu. Cuman kalau di manusia, karena kan manusia itu pernapasannya itu paru-paru gitu. Jadi transport oksigennya dia melalui paru-paru kemudian ke seluruh tubuh gitu. Oke. Nah, di sini selain yang tadi, eritrosit ini ternyata dia dibuatnya di sumsum tulang. Ini ciri yang selanjutnya. Untuk sel darah merah itu dia diproduksinya di sumsum tulang. Kemudian ternyata s- sel darah merah ini dia hanya dapat hidup selama 100 hari. Jadi kalau misalkan dia udah 100 hari, dia akan di biasanya dihancurkan oleh yang namanya limpa. Nah, jadi Oke. selama 100 hari itu sel darah merahnya hanya bisa hidup selama 100 hari. Kalau misalkan udah lebih, dia biasanya dihancurkan oleh limpa. Nanti membentuk sel darah merah baru gitu. Oke, Oh, oke, oke, oke. fungsinya cuma satu, yaitu transport oksigen gitu. Jadi untuk sel darah Mhm. merah ini dia tugasnya cuma transport oksigen aja. Only only one function, transport oksigen. Nah, kemudian kemudian di dalam sel darah merah itu ada yang namanya hemoglobin, HB gitu ya. Kalau HB kayaknya kan sering ini ya, sering dengar gitu. HB-nya berapa nih? HB-nya berapa gitu dalam tubuh. Pernah dengar kan HB? Hemoglobin? HB, Mm-mm. hemoglobin pernah dengar. Pernah dengar. Oke. Belum praktek itu ya, belum praktek. Hmm, apa sih yang itu yang cek darah? Belum praktek ya di sekolah? Belum, belum. Hmm. Nah, nanti kayaknya kalau misalkan topik ini kayaknya prakteknya itu ngecek darah gitu. Apakah golongan darahnya itu A, B, atau C. Nanti biasanya dipraktekin di sekolah. Seru biasanya. Oke. Nah, hemoglobin ini adalah protein yang mengandung zat besi ya. Protein yang mengandung Mhm. zat besi yang mana dia berkombinasi dengan oksigen. Membentuk yang namanya oksihemoglobin. Jadi, kalau dipanahin ya biar biar tergambar, sel darah merah itu kan punya sel darah merah. Nah, sel darah merah ini dia punya yang namanya kandungan Hb atau hemoglobin. Nah, hemoglobin ini berkombinasi dengan oksigen O2 karena tugas sel darah merah itu kan mengangkut oksigen. Jadi si hemoglobin yang terkandung di sel darah merah ini berkombinasi dengan oksigen. Nah, berkombinasi dengan oksigen membentuk yang namanya oksihemoglobin gitu. Oke. Nah, membentuk
oksihemoglobin sehingga kan konsentrasi O2-nya itu akan tinggi di dalam sel darahnya karena dia udah mah dia punya hemoglobin, kemudian dia ditambah dengan oksigen, berkombinasi dengan oksigen, maka dia akan membentuk oksihemoglobin. Artinya konsentrasi oksigennya itu tinggi, sehingga konsentrasi oksigennya tinggi. Konsentrasi O2-nya tinggi. Nah, kalau misalkan kondisinya kebalik, kalau misalkan konsentrasinya O2-nya itu rendah, bagaimana nih? Berarti tinggal dibalikin aja. Kalau ketika oksihemoglobin itu akan melepas O2 sehingga dia akan hmm, ini nih. Nah, yang ini, yang persamaan ini. Dia ketika hemoglobin, dia berkombinasi dengan oksigen di dalam paru-paru, dia akan membentuk oksihemoglobin. Kemudian kalau di dalam jaringan, dia akan melepas O2 sehingga dia akan kembali lagi menjadi hemoglobin. Jadi dari oksihemoglobin di dalam jaringan dia akan di dalam jaringan aktif dia akan melepas si oksigennya sehingga dia akan kembali menjadi hemoglobin gitu. Kalau hemoglobin berkombinasi atau ditambah oksigen di dalam paru-paru, dia akan membentuk oksihemoglobin. Nah, kalau dari oksihemoglobin tersebut, ketika melewati jaringan aktif, maka dia akan melepas oksigennya, sehingga yang tersisa hanya hemoglobinnya saja, gitu, dalam proses transportasinya. Oke. Jadi, persamaannya dari bahasan ini, yang paling intinya, kita harus memahami siklus ini ya. Ini dalam paru-paru, kemudian jaringan aktif gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu terkait sel darah merah? Enggak. Oke. Enggak. Oke, kita lanjut ke sel darah putih. Nah, sel darah putih. Nah, sebelum pembahasan ini, nah ini di luar pembahasan tadi, ternyata untuk sel darah putih ini terdiri jadi dua. Bentar, pakai warna ini. Leukosit. Leukosit ini ada yang ada namanya granulosit. Gimana ya di sini? Granulosit artinya dia punya bintik-bintik ya, punya bintik-bintik. Ciri dari sel granulosit ini yang ujungnya itu ada fil-filan plus fil. Contohnya kayak biar ingat feel. Pokoknya kalau granulosit itu ada feel-feelnya. Ada basofil, nggak kelihatan deh. Hmm, ada basofil, kemudian ada neutrofil, neutrofil, dan terakhir ada eosinofil. Eosinofil. Nah, ini leukosit. Itu terbagi menjadi dua. Ada yang pertama ada granulosit. Granulosit itu artinya dia sel-selnya itu bintik-bintik. Nah, contohnya itu ada kata kuncinya itu ada yang fil-filan. Nah, ada basofil, ada neutrofil dan eosinofil. Nah, kalau basofil itu dari huruf pertamanya itu kan ba ya. Ba berarti dia larutannya itu basa gitu. Kalau neutrofil itu berarti netral atau netral. Dia larutannya netral. Nah, berarti kalau eosinofil kira-kira apa nih menurut Kai? Larutannya bagaimana? Tinggal Geram. sisanya. Sisanya aja basa, netral sama apa biasanya? Kalau basa sama apa larutannya? Bahasa sama apa sih? Kalau duh Di kimia biasanya sama apa? asam. Sama Ah asam. sama.
Mm-mm. Asam. Oh. Jadi di leukosit ini yang pertama ada granulosit. Dia itu selnya itu ciri-cirinya bintik-bintik. Nah, biar hafal, Kai, mana sih yang Mhm. termasuk granulosit? Berarti itu yang ujungnya itu ada fil-filan. Kalau ada basofil, ada neutrofil, dan eosinofil gitu. Kalau basofil, ingat di awalnya dia ada kata ba, berarti dia larutannya basa. Kalau neutropil itu ne, berarti netral gitu larutannya. Berarti kalau eosinofil ini tinggal Hmm. sisanya aja. Itu berarti sisanya adalah larutan asam gitu. Dia eosinofil ini termasuk larutan asam gitu. Biar mudah mengingatnya gitu. Ini untuk granulosit. Nah, sekarang yang kedua itu ada agranulosit. Agranulosit. Nah, kalau tadi granulosit itu cirinya adalah ditambah fil di ujungnya. Nah, kalau agranulosit, biar membedakan, itu biasanya di ujungnya ada sit-sit. Contohnya, contohnya itu, contohnya itu ada monosit, monosit, kemudian ada limfosit, gitu. Ini biar apa ya, biar inget terus gitu ya. Kalau granulosit, dia ujungnya biasanya ada fil-filnya gitu ya, kayak basofil, neutrofil, eosinofil gitu. Basofil itu awal katanya itu ba, berarti dia larutannya itu punya sifat basa. Kalau neutrofil itu ne, berarti netral, dia larutannya netral. Kalau eosinofil berarti tinggal sisanya aja, berarti larutannya asam. Kemudian leukosit tipe yang kedua itu granulosit. Granulosit ini cirinya dia ujung-ujungnya ada sit ya, ada plus sit, ada monosit, ada limfosit. Ini biasanya em, sel-sel yang sering keluar di pembahasan sel darah putih gitu. Ada monosit, ada limfosit gitu. Nah, kedua sel ini yang bagian monosit sama limfosit ini nanti akan lebih dibahas di sistem pertahanan tubuh. Di sistem pertahanan tubuh. Nanti di sistem pertahanan tubuh, monosit dan limfosit itu akan lebih detail pembahasannya gitu. Nah, di sini kalau tadi sel darah merah tugasnya untuk transport oksigen, nah kalau sel darah putih itu tugasnya untuk melindungi tubuh dari serangan mikroorganisme atau ini patogen namanya. Patogen itu kayak penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Seperti contohnya di sini ada bakteri, ada virus. Nah, bakteri ada virus. Jadi kalau sel darah merah itu tugasnya untuk transport oksigen. Kalau sel darah putih itu tugasnya untuk melindungi tubuh kita dari mikroorganisme penyebab penyakit seperti bakteri dan virus gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana nih? Halo? Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada. Oke, mungkin karena waktunya udah mau habis, nanti untuk pembahasan transport ini mungkin nanti terakhir di minggu depan berarti ya. Oke, oke. Oke, mungkin untuk pertemuan Oke. hari ini berarti kita tadi sudah membahas tentang latihan soal di Transport in Plants, kemudian tadi juga kita sudah mereview kembali tentang proses eh, pergerakan air di dalam sel tubuh tumbuhan, kemudian dilanjut dengan transport di dalam
sel manusia dan hewan, yang mana kita bahas terlebih dahulu tentang komponen dari darah. Di mana darah itu ternyata merupakan jaringan yang terdiri dari plasma darah dan juga sel darah. Oke, ada yang mau ditanyain dulu sebelum ditutup atau cukup? Nggak ada. Oke, karena cukup mungkin seperti biasa sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, Alhamdulillah, sudah dicukupkan. Mungkin terima kasih Kai sudah bergabung di malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan itu dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan Kai. Oke, sampai jumpa minggu depan. Ya. Oke, aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa absen ya. Aku lupa ngingetin. Jangan lupa absen di websitenya Haro.